Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dengan NIM 19.01.63.0002 mata kuliah jaringan syaraf tiruan kelas B2. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian jaringan syaraf tiruan learning vector quantizations atau LVQ untuk aplikasi pengenalan tanda tangan. Ini penelitian dari Diva Justisia Quraini dan Safrina Rosmalinda. Ya. Kita lihat abstraknya dulu. Jaringan syaraf tiruan learning vector quantizations atau LVQ memiliki kemampuan untuk melatih pola-pola yang merupakan neural network based on competitions. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dibuktikan kemampuan JST LVQ tersebut dengan mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi pola tanda tangan. Nah, pada penelitian ini digunakan pula metode mendeteksi tepi atau edge detection untuk mengelola citra yang digunakan sebagai masukan jaringan syaraf tiruan ini agar diperoleh garis tepi dari citra tanda tangan. Nah, ini akan membantu menandai bagian yang menjadi detail citranya. Dari hasil uji coba program nantinya menunjukkan bahwa JST LVQ ini dapat mengenali pola tanda tangan dengan ketepatan 98%. Mantap banget ini pada data uji. Nah, kemungkinan ketidaktepatan ini disebabkan posisi image uji berada agak jauh dengan citra-citra yang dilatih. Tadi ini pengolahan datanya. Yang pertama ada pre-processing, ya seperti kayak gini, dianalisis. Kemudian ada edge detection method. Nah, ini deteksi tepinya ya digunakan untuk melihat apakah suatu edge-nya itu atau tepi melewati atau berada di dekat suatu titik atau piksel dalam sebuah citra. Mana ini? Dan jaringan syaraf tiruan. Nah, JST ini kita menggunakan dalam penelitian ini menggunakan learning vector quantization untuk pengenalan tanda tangan. Nah, learning vector quantization ini atau LVQ suatu metode untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Nah, itu suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Nah, kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor input tersebut ke dalam kelas yang sama. Nah, pada gambar 3, ini gambar 3 ya. Pada gambar 3 ditunjukkan arsitektur LVQ yang digunakan pada penelitian ini. Terdapat 80 unit neuron input dan sejumlah N output. Lapisan input diambil dari pengolahan citra. Bentar, ini tak pindah dulu nih. Tak pindah di mana ini? Pojok sini aja. Nah, sini. Dan lapisan output mempresentasikan target pemilik tanda tangan. Ini ada inputnya ya. Ini XXXX ini sampai ada 80 nih. Nanti ada bobotnya W1, 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 W2, ini W1, W2, ini W1, W2, W1 dan seterusnya. Kemudian ini jaraknya ya, nilai molar dari X1 sampai W-nya ini berapa, nanti ada Fin sama Fin 1, 2 gitu ya. Ini arsitektur jaringan LVQ-nya. Nah, pada jaringan LVQ, pembelajaran atau penelitian jaringan harus dilakukan terlebih dahulu. Pembelajaran akan menyesuaikan bobot dengan flowchart seperti ini. Bentar, flowchartnya tak gede ini biar kelihatan. Nah, ini mulai. Nah, itu prosesnya ini tetapkan bobot W1J, kemudian maksimum epoch, ada max epoch ya. Kemudian error min dengan EPS, ada learning rate-nya alpha dan penelurusan alpha atau dek alpha. Dengan masukan input X1J dengan target. Ini ada data penelitiannya ya. Ini masuk di sini. Kemudian proses lagi tetap
menerapkan kondisi awal epoch 0 preparation ini 0, I sama dengan 1, J sama dengan 1, ini baru proses nih ya, epoch ini benar. Mana ini? Nah, ini jika ya epoch kurang dari maksimal epoch dan alpha lebih dari EPS, maka akan mengeksekusi epoch sama dengan epoch plus 1. Jika ini ya benar lagi sama dengan SJ, nilai mutlak dari XIJ kurangi WIJ. Jika ini benar lagi, masuk J sama dengan N. Jika posisi ini salah, tidak sama, maka J sama dengan J plus 1, masuk ke sini lagi. Nah, jika posisi ini ya benar, maka SJ min CJ sama dengan SJ. Masuk lagi, T sama dengan Q. Oh tidak, masuk nanti ke sini langsung ke alpha. Alpha sama dengan 0,1 dikali dek alpha. Jika ini benar, maka WIJ baru sama dengan WIJ lama plus alpha kali X1 min WIJ lama. Nah, ini sama kayak kohonen, hampir sama ya. Cuma metodenya aja yang beda nih. Nah, ini jika tidak ya, jika epoch kurang dari maksimal epoch dan alpha lebih dari EPS, ini tidak berlaku, maka langsung dianggap selesai. Ini algoritma pembelajaran learning vector quantization. Nah, pola-pola dipelajari dari data. Algoritma pembelajaran LVQ dapat dilihat pada gambar 4 ini. Nah, setelah pembelajaran selesai dijalankan, barulah pengujian bias dilakukan. Pengujian dilakukan dengan menghitung jarak antara input pengujian citra pengujian yang telah diolah menjadi vektor input dengan bobot yang telah diolah menjadi vektor input dan bobot akhir masing-masing kelas. Output memiliki tanda tangan. Nah, kelas yang memiliki jarak terdekat dengan vektor input akan menjadi pemenang. Ini nggak dikasih rumus nih. Oh, udah rumusnya di sini ya. SJ sini ini rumusnya. Setelah semuanya ini dimasukkan semuanya, ini diperoleh nih hasil pengujiannya. Ya, hasil pengujian aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan 54 citra tanda tangan dari 9 orang. Nah, ini ada nih jumlah citranya. Avi 6, dikenali dengan benar 6. Chandra, Dinan, Dini, Dita, Novi, Cecan, Sita, Yang. Ini ada jumlah citranya 6 semuanya dikali dengan benar. Yang beda cuma 1. Ya, karena tadi ini bisa terjadi kesalahan atau kurang benar karena library atau yang disimpan dari aplikasi yang ini yang punya penilaian ini kurang banyak ya, jadi susah dikenali, sehingga tingkat ketepatan pengenalan tanda tangan yang dilakukan aplikasi ini terhadap data yang diujikan adalah 98%. Dari keseluruhan data yang diujikan terdapat satu citra tanda tangan yang tidak dapat dikenali dengan benar. Hal ini disebabkan oleh posisi tanda tangan yang berbeda dengan posisi pada citra pelatihan. Nah, ini posisinya, ini garisnya sampai sini, ini posisinya sampai sini, beda jelas. Ini berbeda, tapi hampir sama dengan nilai ini 6, ini 5, sehingga agak berbeda. Kesimpulan, dalam penelitian ini dikembangkan aplikasi pengenalan tanda tangan menggunakan jaringan syaraf tier 1 learning vector quantization yang digunakan untuk melatih sejumlah citra tanda tangan pada pengujian tingkat ketepatan pengenalan tanda tangan sebesar 98%. Oke, terima kasih. Tadi adalah penelitian mengenai jaringan syaraf tier 1 learning vector quantization untuk aplikasi pengenalan tanda tangan. Saya Syarifullah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.